baru aja bergabung, tema kita pada pagi hari ini adalah sholat ini bid'ah atau boleh ya? Kebiasaan sholat ini. Oke, kebiasaan sholat ini bid'ah atau boleh ya? Gitu, bener. Kebiasaan sholat ini bid'ah atau boleh ya? Gitu. Nah sebelumnya nih masih ada yang gantung pertanyaannya nih. Iya. Kebiasaan sholat Ya. yang pakai kaos kaki, nih langsung sholat begini. Ya. Atau seperti yang tadi udah kita lihat di foto-foto sebelumnya. Ada orang yang lagi sholat pakai APD, Ya. terus pakai sepatu. Ya. Mereka memang lagi kayak di lapangan gitu. Itu boleh atau enggak sih Ustadz Maulana? Mohon tausiahnya. Iya, makasih banyak Caca dan izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur, Masya Allah, hari ini tanggal 16 Zulqaidah 1443 Hijriah, di hari Kamis, Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan bisa menuju ke tanah suci. Dan berarti tinggal 24 hari lagi kita Idul Adha. Baik, Masya Allah, tabarakallah, tadi banyak banget pembelajaran. Kalau kita mungkin di Indonesia atau mungkin di daerah kita atau di masjid kita, jarang menemukan orang yang pakai kaos kaki sholatnya. Terlebih lagi ada yang pakai sepatu sholatnya. Nah dalam hal ini sebenarnya bentuk kemudahan, diperbolehkan orang untuk menggunakan alas kaki, dalam hal ini kaos kaki, bahkan memakai sepatu. Hah, kapan? Kapan? Nah, kapannya itu, kalau dia pakai sepatu berarti dia adalah ada tentara dia, ada kebutuhannya, dia tentara. Kalau saya katakan tadi langsung celetuk di mulut saya, waktu di Turki kita pakai. Kenapa? Dingin banget. Itu lantainya dingin banget kan, kita kan Masya Allah tabarakallah jarang. Ada sepatu khusus kalau bahkan ada sepatu khusus. Yang dari Sepatu kulit, yang nggak dibuka ya. sampai 3 hari bisa. Bisa. Yang penting ada syaratnya, nanti kita bahas syaratnya. Yang jelas diperbolehkan sebagai bentuk keringanan dan tidak menyusahkan. Sekali lagi, tidak menyusahkan karena faktor dinginnya dan sebagainya. Dan mohon maaf harus saya sampaikan, yang jelas kaos kakinya suci. Kaos kakinya suci. Sekali lagi, suci. Jangan sampai tidak suci. Nah itu. Pernah juga aku ada sepatu khusus di Masjidil Haram. Kalau siang kan panas sekali kan kalau kita jalan. Nah, itu bisa juga. Apalagi memperhatikan tempatnya. Nah, contoh kalau ini langsung diperhatikan ya. Jadi kalau kita khawatir, makasih banyak Habib tadi sudah diingatkan. Di tanahnya nggak jelas apakah ini sepatunya ini suci atau tidak. Ada najis atau ada najis atau tidak. Maka yang kita lakukan adalah tidak dipakai tapi diinjek. Jadi seakan-akan adalah jadi alasnya. Ya, sejadah. Kapan kejadian? Nah ini yang terjadi waktu Caca kemarin ya. Ada yang salat jenazah, tiba-tiba tidak dapat tempat. Saya juga pernah melakukan ini. Jenazah rumahnya kecil, jadi salat jenazahnya di depan rumahnya. Jadi kita salat jenazah di depan rumah. Jadi teknik yang kita lakukan tidak memakai alas kaki, tapi menjadikan sepatu itu, alas kaki itu untuk diinjak. Nah, jadi sesuai syariatnya gimana? Berudu dulu dengan sempurna, baru pakai sepatu. Biasanya sepatu kayak sasam masih aman. Yang but itu kan susah kadang kalau itu yang tentara diikat mau dicopot itu kasihan. Sama tadi yang tayangan tadi foto begitu. Tadi. Jadi jawabannya boleh. Boleh. Tapi tetap harus mengikuti syariat. Syariat. Karena kemarin aku sholat jenazah. Sesuai syariat dan lihat tempatnya. Iya, karena penuh banget. Abadim kan meninggal kemarin. Itu tuh penuh sekali. Jadi nggak dapet tempat. Jadi mau nggak mau sholat ya pakai sepatu gitu. Tapi yang jelas dipastikan sepatunya tidak ada najis ya Bib ya. Tapi kalau ada najis berarti dijadikan begini supaya nggak nyambung sama sholatnya kita. Jadi seolah-olah menjadi alas baik. Sangat jelas sekali. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Nah Habib Muhammad, kalau kita sholat nih sebagai jamaah, setelah membaca Al-Fatihah itu kan mengikuti imam, ngomong amin gitu. Nah, coba gimana? Sasam, waladhdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Waktu kecil aku gitu tuh gede, amin. Kenceng banget, pasti Anwar kayak gitu sekarang kan. Nah, sebenarnya gimana sih adabnya Bib? Apakah suaranya dikencengin atau pelan aja? Dan kalau buat perempuan sendiri peraturannya gimana? Sama atau berbeda dengan laki-laki? Silahkan.
Tapi subhanallah orang baca amin ini tergantung imam. Imam waladhdallin amin. Imamnya waladhdallin, makmum amin. Oh. Betul kan? Ini Semangatnya imam. nular ya. Jadi Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau mengatakan at-ta'min sunnatun. Artinya membaca amin ini disunnahkan di setiap sholat. Untuk siapa? Baik dia laki-laki, baik dia perempuan, baik dia anak-anak, orang yang lagi sholat berdiri, ini semua lengkap nih. Bagi orang yang lagi sholatnya duduk, bagi orang yang nggak bisa duduk, dia menjadi makmum, dia lagi berbaring, berbaring seperti ini, kemudian lagi terlentang, itu semua hukumnya sunnah bukan wajib. Lantas, apa sih maknanya amin? Kalau ditanyakan amin, pengucapan seperti apa? Jadi hamzanya dipanjangkan, kemudian mimnya juga panjang, ada mad, ada ya-nya di amin. Karena artinya Imam Al-Baghawi itu beliau mengatakan artinya ya Allah isma wa istajib. Jadi apa arti maknanya amin ketika imam waladhdallin kita bilang amin, isma wa istajib artinya ya Allah dengarkanlah dan kabulkanlah. Itu artinya amin. Jadi apa salahnya ketika nyebut amin? Tinggal nyebut doang amin. Masih ada aja yang diem. Tapi memang ini berbeda pendapat. Tapi alangkah bagusnya ketika kita menyebutkan amin. Itu ada hukumnya. Ini artinya kalau kita nyebutkan kan al-amin. Al-amin itu orang yang dapat dipercaya. Al-amin. Jadi kalau kita nyebutnya amin berarti sudah beda lagi maknanya. Ada artinya aman juga, ada artinya terpercaya. Beda mat saja, beda panjang dan pendeknya. Nah kalau kita artinya isma wa istajib. Amin. Jadi kalimat amin ini para pemirsa semuanya sunnatun, disunnahkan dalam setiap sholat. Ketika membaca Al-Fatihah, bahkan ulama mengatakan baik Al-Fatihah ini dibaca di dalam sholat ataupun dibaca di luar sholat. Ketika kita mengucapkan waladhdallin, kita sebutkan amin seperti itu. Lantas bagaimana hukumnya perempuan? Dan amin ini dibaca ya kalau sholatnya jahriyah kita bacanya dikeraskan, kalau sholatnya sendiri ya kita sendiri yang mendengar bacaan tersebut. Lantas kalau perempuan hukumnya bagaimana? Ketika sholat berjamaah dia takhfif, lebih pelan suaranya daripada laki-laki. Perempuan cukup amin, hanya dia saja yang dengar. Jadi nggak perlu dikencengkan. Kalau yang Tidak kayak tadi perlu. dicontohkan Ustadz Maulana boleh, tapi itu untuk laki-laki. Buat laki-laki. Baik, jazakallah khairan. Habib, Masya Allah. Jamaah. Yeah. Nih, sekarang kesempatannya buat jamaah nih untuk bertanya langsung sama guru-guru kita. Karena sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Di Instagramnya Islam Itu Indah TTV ini udah ramai banget Ustadz. Coba kita pilih dulu ya Konekin dulu, pertanyaannya. connect ya? Oke, udah connect dong ini, bismillah. Udah connect kan? Oh belum connect ya? Belum. Oke, kita konekin Supaya dulu. jamaah bisa lihat juga. Oke, kita konekin dulu supaya jamaah bisa lihat ya. Ini pertanyaannya banyak banget. Coba saya pilih dulu ya jamaah ya. Ini dari pertanyaan yang temanya kebiasaan sholat ini bid'ah atau boleh sih? Oke. Siapakah yang beruntung yang akan dijawab pertanyaannya? Yang pertama dari @Fajri Salputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, ketika sholat berjamaah, saya pernah lihat ada makmum yang menggoyangkan jarinya saat tahiyat akhir. Yang mana sih sebaiknya dalam Islam Ustadz? Apakah mengangkat biasa atau sambil menggoyangkan telunjuk? Lalu apa maknanya dalam Islam Ustadz? Silahkan Ustadz Syam. Mohon dijawab dalam tausiah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Muhammad Ustadz Maulana, Kecaca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah dari sahabat Sayyidina Wail radhiyallahu anhu warḍah, beliau pernah menyampaikan bahwa saya melihat Nabi ketika berdoa dan ketika tasyahud menggerakkan jarinya. Kemudian dari sahabat Ibnu Zubair, saya tidak pernah melihat Nabi menggerakkan jarinya. Jadi berbeda pendapat nih, ada dua hadis yang berbeda. Saya kata Ibnu Zubair radhiyallahu an, saya tidak melihat Nabi menggerakkan jarinya. Kata Wail, saya melihat Nabi menggerakkan jarinya. Maka ulama fikih pun berbeda pendapat. Maka pendapat yang pertama daripada kalangan Hanafiyah
Menurut kalangan Hanafiyah bahwasanya mengangkat jari telunjuk ketika tasyahud. Jadi modelnya adalah 3 jari ditekuk, kemudian 2 jarinya terbuka, maka jari telunjuknya diangkat pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Turun lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Turun sampai selesai tahiyat. Jadi diangkatnya Hanafi itu 1 kali ketika asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian dari madhab Imam Hambali mengatakan bahwasanya diangkat jarinya setiap kalimat Allah. Jadi at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Jadi setiap ada kalimat Allah, Tuhan, la ilaha, Allah atau Tuhan, maka itu mengangkat jarinya dari kalangan Hambali. Kemudian dari kalangan dari kalangan Maliki, dari kalangan madhab Maliki ya, itu mengangkat dari awal. Jadi pada saat tasyahud, semua jarinya ditekuk kecuali jari telunjuknya. Dan telunjuknya ini diangkat mulai dari awal tasyahud sambil menggerakkan ke kanan dan ke kiri. Ke kanan dan ke kiri. Jadi bukan ke atas. Ya, naik turun begini. Ini mengganggu konsentrasi. Jadi kanan dan ke kiri dengan pelan seirama. Dan yang kita pakai di Indonesia adalah madhab Syafi'iyah yang mengangkat jarinya ketika awal asyhadu an la ilaha illallah dan terus sampai innaka Hamidum Majid, tidak pernah diturunkan kembali. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, jadi tergantung imamnya siapa ya. Betul. Jadi kita nggak bisa bilang yang menggerakkan itu salah, enggak. Enggak. Menggerakkan salah juga enggak. Cuma gitu harus ya. tahu gerakinnya Gini, ngapain. maksudnya gini, artinya kita ketika melakukan sholat kita punya panutan. Betul. Jadi ketika kita punya panutan, punya ilmu, jadi nggak sembarangan. Taklid itu nggak sembarangan. Enggak hanya sekedar ikut-ikutan. Ikut-ikutan, pulang dari ikut Mekah aja, langsung gitu. sholatnya berbeda. Kan nggak bisa seperti itu. Kecuali emang dari dulu belajarnya begitu. Dari awal, jadi dia harus komitmen dengan satu madhab. Baik. Nah, Caca ini kan kalau lagi di Kendal gitu kan, biasanya ada keliling masjid Iya, betul. atau pasti mau mengunjungi masjid, itu pakai apa berangkatnya? Alhamdulillah naik kendaraan Ustadz. Kenapa? Oh, naik kendaraan. Emang kenapa sih, Nggak Ustaz? jalan kaki gitu ya? Ya kan kalau masjidnya jauh gitu gimana? Misalkan 10 kilo masa jalan kaki? Wih, ada loh kisahnya ya. Jadi dalam riwayat sahabat tuh berjalan kaki menuju masjid sampai beliau juga tidak pernah terlambat walaupun berjalan kaki gitu. Walaupun jauh, panas, hujan, Iya. jalan kaki nggak ada Iya. kendaraan. Iya, Oh, dong, subhanallah. ceritain dong Ustadz dong. Jangan sekarang, setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ya sekarang aja lah Ustadz, Nanti dong. penasaran.